Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita membahas kembali berkaitan tentang sejarah tafsir. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang ketiga atau periode yang ketiga pada masa tafsir, yaitu marhalah ats-tsalitsah lit-tafsir atau at-tafsir fi asri at-tadwin. Periode yang ketiga pada tafsir atau tafsir di masa pembukuan. Baik, tabda'u al-marhalatu ats-tsalitsatu lit-tafsiri min mabda'i zuhurit tadwini. Periode yang ketiga pada sejarah tafsir itu dimulai dari mulai munculnya pembukuan. وذلك في أواخر عهد بني أمية وأول عهد العباسيين. Dan periode ini itu terjadi pada akhir kekhilafahan Bani Umayyah dan awal kekhilafahan Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Baik. At-tafsir bil ma'sur, pada periode yang ketiga ini atau tafsir di masa tadwin ini itu ada yang namanya tafsir bil ma'sur. Ada dua kategori, tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Yang pertama adalah tafsir bil ma'sur pada periode pembukuan ini. Apa yang dimaksud dengan tafsir bil ma'sur ini? Yashmalu at-tafsiru bil ma'suri ma jaa fil Qur'ani nafsihi minal bayani wa tafsili li ba'di ayatihi. Tafsir bil ma'sur itu mencakup segala yang datang di dalam Al-Qur'an sendiri yang berupa penjelasan, perincian kepada sebagian ayat-ayatnya. Dan tafsir bil ma'sur juga mencakup wa ma nukila anir rasuli sallallahu alaihi wasallam washabati ridwanullahi alaihim wa tabi'ina min kulli ma huwa bayanun wa tawdihun li muradillahi ta'ala min nususi kitabihil karim. Tafsir bil ma'sur mencakup juga perkara yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabatnya radhiyallahu anhum serta dari para tabi'in, dari setiap perkara yang berupa penjelasan atau penerangan tentang maksud Allah Subhanahu wa taala dari nas-nas kitabnya Al-Karim, Al-Qur'anul Karim. Itulah tafsir bil ma'sur yang berkembang pada periode ketiga tafsir ini. Hanya saja selain perkembangan terjadi pelemahan di satu sisi. Dari mana pelemahannya? Kalau dibandingkan di masa sahabat dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan asbabud dha'fi fi riwayat tafsir bil ma'sur. Sebab-sebab kelemahan dalam periwayatan tafsir bil ma'sur. Nastati'u an nurji'a asbabad dha'fi fi riwayat tafsir bil ma'sur ila umurin salasah. Kita mampu untuk menyimpulkan sebab-sebab lemahnya dalam periwayatan tafsir bil ma'sur kepada tiga sebab. Awalan al-wad'u fit tafsir. Pertama itu adalah kedustaan yang dimasukkan ke dalam tafsir. Yang kedua al-isra'iliyat. Tsalitsan hazbul isnad. Yang ketiga adalah menghapus sanad, menghapus perawi-perawi sanad tafsir. Yang pertama adalah kedustaan fit tafsir. Al-wad'u fit tafsir. Mabda'u dhuhuril wad'i fi sanah ihda wa arba'ina minal hijrah. Hina ikhtalafa al-muslimuna siyasiyan. Mulai munculnya kedustaan dimasukkan ke dalam tafsir pada tahun 41 Hijriah. Tatkala kaum muslimin terjadi perbedaan pendapat dari segi politik, dari segi
kepolitikan, terjadi perbedaan pendapat dan muncullah orang-orang yang membuat kedustaan dan dimasukkan ke dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Sebab yang kedua, al-Israiliyat, yaitu kisah-kisah Israiliyat. Al-Israiliyat ma ya'ummu al-lawnul yahudi wal lawnun nasrani litafsir. Israiliyat adalah perkara yang umum dari kisah-kisah Yahudi dan kisah-kisah Nasrani yang dimasukkan ke dalam tafsir. Wa inna ma atlaqna ala jami'i dzalika lafdzil Israiliyat min babit taghlib lil janibil yahudi ala janibil nasrani. Akan tetapi kita memutlakan kisah-kisah dusta yang ada, kisah-kisah yang ada dalam tafsir dengan penyebutan Israiliyat itu karena kebanyakan kisah-kisah yang ada di dalam tafsir itu adalah kisah-kisah dari orang Yahudi dan dari orang Nasrani, sehingga disebut dengan Israiliyat, walaupun ada kisah-kisah yang lainnya yang ada di bangsa lainnya. Akan tetapi warna bangsa Yahudi dan Nasrani itu lebih mewarnai daripada bangsa yang lainnya. Dakhalat al-Israiliyat fi tafsir fi ahdi sahabati radhiyallahu anhum wa kana sahabatu, dan Israiliyat, kisah Israiliyat masuk ke dalam tafsir itu dimulai dari masa para sahabat radhiyallahu anhum. Wa kana sahabatu la yusaddiquna al-yahuda fima yukhalifu asy-syari'ata aw yatanafa ma'al aqidati. Hadha huwa mabda' ruju'i sahabat ila ahli al-kitab wa akhdhuhum anhu. Dan para sahabat itu tidak membenarkan orang-orang Yahudi dalam perkara yang mereka berbeda atau menyelisih dari syariat Islam atau menafikan akidah Islamiyah atau bertentangan dengan akidah Islamiyah. Ini adalah derajat para sahabat, standar para sahabat merujuk kepada ahli kitab dan mengambil mereka, yaitu mengambil yang sesuai dengan syariat saja. Amma tabi'una faqad tawassa'u fil akhdi an ahli kitab. Adapun kalangan para tabi'in, mereka lebih bermudah, lebih luas dalam pengambilan riwayat dari ahli kitab. Fakathurat ala ahdihim ar-riwayat Israiliyat fit tafsir. Maka mulai banyak di masa mereka periwayatan Israiliyat masuk dalam tafsir. Tsumma ja'a ba'da asri tabi'in man 'azama syaghfahu bil Israiliyat wa afrata fil akhdi minha ila darajati ja'altahum la yarudduna qawlan. Kemudian datanglah masa setelah masa tabi'in. Mereka mengagungkan dan mengambil secara acak dari kisah-kisah Israiliyat. Mereka terlalu terledor dalam pengambilan Israiliyat sampai menjadikan mereka itu tidak menolak perkataan dari ahli kitab walaupun itu bertentangan dengan syariat Islamnya. Itu sebab yang kedua, yaitu Israiliyat. Sebab yang ketiga dari kemunduran lemahnya periwayatan tafsir bil ma'sur adalah hadzbul isnad, dihapusnya sanad-sanad perawi dari tafsir. Disebutkan di sini ja'a ba'da asri tabi'in man jama'at tafsir wa dawwana ma tajamma'a ladaihim min dzalik. Datang setelah masa tabi'in orang-orang yang mengumpulkan tafsir dan membukukan apa yang telah mereka kumpulkan yang tafsir, yang berupa tafsir. Fa'ulifat tafasiru tajma'u
tujma'u aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafsir wa aqwalu as-sahabati wat tabi'in ma'a dzikril asanid. Maka tafsir-tafsir dikarang dengan mengumpulkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tafsir, perkataan sahabat dan tabiin dengan menyebutkan sanadnya. Katafsiri Sufyan ini Uyainah wa Waqi' bin al-Jarrah wa ghairihima mimman taqaddama dzikruhu. Seperti tafsir Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin al-Jarrah dan selain keduanya yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Tsumma jaa ba'da haula'i aqwamun allafu fit tafsir. Kemudian datanglah setelah mereka sebuah kaum mereka mengarang tafsir, menulis tafsir. Fakhtasaru asanid, mereka meringkas sanad-sanadnya, meringkas jalur sanad periwayatan dari tafsir tadi. Wa naqalu al-aqwala ghaira ma'zuwatin liqailiha. Mereka menukil perkataan berkaitan tafsir tanpa menyebutkan siapa yang berkata atau tanpa menyebutkan periwayatannya. Walam yataharra as-sihhata fima yara, dan mereka juga tidak berhati-hati dalam memilih mana yang sahih dari apa yang mereka riwayatkan, tidak memilih yang sahih saja. Fadakhala min huna ad-dakhil wal tabasa as-sahih bil alil. Maka masuklah pendapat-pendapat yang asing dari sini, dari kemudahan mereka tidak menyebutkan periwayatan atau perawi-perawinya. Wal tabasa as-sahih bil alif, maka tercampurlah pendapat yang sahih dengan pendapat yang salah atau yang batil. Selanjutnya pada periode pembukuan ini disebutkan asharu ma duwina min kutub tafsir bil ma'thur wa khasaisu hadhil kutub. Pembukuan dari kitab-kitab tafsir yang masyhur, yaitu kitab tafsir bil ma'thur yang masyhur, dan kekhususan keistimewaan dari kitab-kitab ini. Ada beberapa kitab yang masyhur dan memiliki kekhususan tertentu. Yang pertama adalah Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran lit-Tabari. Kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran karangan At-Tabari. Yang pertama At-Ta'rifu bi mu'allifi hadza tafsir. Pengenalan tentang penulis kitab tafsir ini. Nama beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib At-Tabari. Nah, itu nama pengarangnya. Kemudian ulida sanah 224 min Hijrah. Dilahirkan pada tahun 224 Hijriah. Kemudian At-Tabari mata sanah 310 min Hijrah. At-Tabari wafat pada tahun 310 Hijriah. At-ta'rif bihadza tafsir. Pengenalan tentang tafsir ini. Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsiril Quran. Yang pertama, ya'tabiru tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Jarir min aqwamit tafasir wa ashhariha. Ya. Tafsir Ibnu Jarir merupakan tafsir yang paling lurus dan paling masyhur dari tafsir-tafsir yang lainnya. Kama ya'tabiru al-marji' al-awwal indal al-marja' al-awwal indal mufassirin alladziina 'anu bit-tafsir an-naqli. Begitu juga tafsir At-Tabari merupakan referensi utama menurut para mufassirin yang memberikan perhatian tentang tafsir bil naqli atau tafsir bil ma'thur. Yu'tabaru marji'an
أيضا من مراجع التفسير العقلي نظرا لما فيه من الاستنباط وتوجيه الأقوال. Tafsir At-Tabari ini termasuk referensi juga dari referensi yang digunakan oleh tafsir Birai atau bil aqli, karena mereka melihat di dalam tafsir At-Tabari ini ada istimbat, kesimpulan hukum atau penetapan hukum, wa taujih aqwal, dan pengarahan tentang pendapat-pendapat yang ada di dalamnya tafsir. Wa tarjih ba'dihai ala ba'd, terdapat juga penguatan beberapa pendapat atas pendapat yang lain. Tarji'an ya'tamidu ala nadhari al-aqli wal bahthu wal al-hurru ad-daqiq, yaitu penguatan yang pendapat yang bertumpu pada pandangan akal. Wal bahthu al-hurru ad-daqiq, penelitian dalam tafsir At-Tabari ini penelitian yang bebas dan detail, yang maksudnya luas dan detail. Yang ketiga, yaqa'u tafsir Ibni Jarir fi 30 juz'an min al-hajmi al-kabir. Tafsir Ibnu Katsir itu terdapat pada 30 juz dengan bentuk jilid yang besar. Kemudian ajma' al-bahithun fi syarqi wal gharbi al-hukma ala adimi qimatihi wattafaqu ala annahu marja'un la ghina anhu li talibit tafsir. Para peneliti telah di barat maupun di timur telah sepakat tentang hukum keagungan nilai tafsir At-Tabari. Mereka bersepakat bahwasanya tafsir At-Tabari merupakan referensi yang sangat dibutuhkan bagi para penuntut tafsir, para siswa tafsir. Hadha at-tafsiru kana awsa' mimma huwa alaihi al-yawm. Ikhtasara muallifuhu ila hadzal qadri alladhi huwa alaihi al-an. Kama anna kitabahu fi tarikhi dhufrun bimithli hadzal basti wal ikhtisar. Tafsir At-Tabari dulu itu lebih luas dari yang ada sekarang ini, lebih luas dan lebih panjang dari ada yang sekarang ini. Ikhtasara mu'allifuhu, penulisnya meringkas sesuai qadar yang ada sampai sekarang ini. Dulunya lebih luas dan diringkas seperti yang ada sekarang ini. Begitu juga berkaitan dengan kitab tarikhnya, kitab sejarah yang ditulis oleh At-Tabari, yaitu sebuah dulunya luas, ada yang ikhtisar ringkasan. Begitu juga tafsir At-Tabari. Taib, selanjutnya tariqatu Ibni Jarir fi tafsirihi. Metode Ibnu Jarir yang digunakan dalam tafsirnya. Yang pertama, yastashhidu ala kulli qawlin bima yarwihi fi dzalika 'anis sahabati aw tabi'in. At-Tabari mencari istishhad, mencari petunjuk, mencari dalil pada setiap perkataan yang dia riwayatkan berkaitan dengan ayat yang dia tafsirkan dari perkataan dari sahabat dan tabi'in, dari tabi'in. Kemudian yang kedua, yata'arradu li tawjihil aqwal wa yurajjihu ba'daha ala ba'din. At-Tabari memaparkan pendapat-pendapat dari para ulama, baik sahabat maupun tabi'in, dan At-Tabari merojihkan, menguatkan sebagian pendapat atas sebagian yang lain. Yang ketiga, yata'arradu li nahiyatil i'rab in da'at al-hal ila dzalik. Dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari memaparkan
segi i'rab dari ayat jika kondisinya membutuhkan penjelasan berkaitan itu. Nah, kemudian yastanbitul ahkama allati yumkinu an tuqada minal ayat ma'a tawjihil adillah wa tarjihi ma yakhtaru. Dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari mengambil kesimpulan hukum, istimbat hukum, membuat kesimpulan hukumnya seperti ini yang mungkin diambil dari ayat dengan memberikan arahan dalil-dalilnya dan memberikan pendapat yang kuat menurut yang dia pilih. Pendapat yang kuat yang dipilih oleh Imam At-Tabari. Selanjutnya, iltazama fi tafsirihi dzikrur riwayat bi asanidiha. La yata'aqqabul asanida bitashihin wala tad'ifin. Lianna man asnada laka faqad hamalaka al-bahthi anir rijali sanad wa ma'rifati maballaghihim minal adalati awil jarhi. Imam At-Tabari lazim berpegang teguh di dalam penulisan tafsirnya dengan menyebutkan periwayatan dengan sanad-sanadnya, meriwayatkan hadis dengan sanad-sanadnya. La yata'aqqabu asanid, tidak memberikan kesimpulan atau tashih di sanadnya sahih atau dhaif. Tidak memberikan kesimpulan apakah sahih atau dhaif, karena dia memandang orang yang telah menyebutkan sanad maka sudah memberikan tugas kepada generasi berikutnya untuk mencari membahas tentang rijal sanad, perawi sanad, apakah dari segi dia adil atau dari segi dia dhaifnya. Jadi di tafsir Ibnu Jarir ini hanya menyebutkan sanad tanpa memberikan kesimpulan sanadnya sahih atau dhaif. Selanjutnya, yuqaddiru ijma' al-ummah wa yu'tihi sultanan kabiran fi ikhtiyari ma yadhhabu ilaihi min at-tafsir. Imam At-Tabari memberikan kedudukan di dalam tafsirnya ini berkaitan tentang ijma' umat, ijma' para ulama. Lebih mengedepankan ijma' ulama dan memberikannya kebagian yang besar dalam memilih apa yang dia yang dalam memilih pendapatnya dalam tafsir. Jadi pendapat Ibnu Jarir At-Tabari ini lebih banyak mengikuti ijma' dari para ulama. Yuqaddiru ijma' al-ummah, lebih mengedepankan ijma' ummah dalam mengambil pendapat. Kemudian yakni bidzikril qira'at wa yanziluha 'ala al-ma'ani al-mukhtalifah li'annahu kana min ulama'il qira'at al-masyhurin. Ibnu Jarir At-Tabari memberikan perhatian dengan menyebutkan qira'at dan menjelaskan tentang makna-makna yang berbeda-beda sesuai dengan qira'atnya. Karena Imam At-Tabari merupakan ulama qira'at yang masyhur, salah satu dari ulama qira'at yang masyhur. Selanjutnya, ya'ti fi tafsirihi bi akhbarin ma'khudatin minal qasasi al-isra'ili yarwiha bi isnadihi ila Ka'b bin al-Akhbar wa Wahb bin Munabbih wa bin Jurayh wa Sadi wa ghairihim. Datang di dalam tafsir At-Tabari berita-berita yang diambil atau cerita-cerita diambil dari cerita-cerita Israiliyat. Imam Tabari meriwayatkannya dengan sanad yang nyambung kepada Ka'ab bin Akhbar, Wahb bin Munabbih, Ibnu Jurayj, Sadi dan selain mereka. Selanjutnya, i'tabara al-isti'malatu al-lughawiyyah bijanibil nuqul al-ma'thurah wa ja'alaha marji'an mawthuqan.
penggunaan bahasa, termasuk penggunaan bahasa di samping dari periwayatan bil ma'thur itu merupakan digunakan dalam tafsir At-Tabari ini dan dijadikan sebagai salah satu referensi yang terpercaya. Selain dari riwayat bil ma'thur ada penggunaan bahasa. Selanjutnya yarji'u ila syawahid minasyi'ri al-qadim bisyaklil wasi'. Ibnu Jarir At-Tabari merujuk kepada syair-syair Arab dahulu dengan bentuk yang luas ketika menjelaskan ayat. Salah satu rujukannya adalah merujuk kepada syair Al-Arabi Al-Qadim. Selanjutnya yata'arradu katsiran limadzahib an-nahwiyyin minal basriyin wal kufiyyin fil nahwi was sarf. Ibnu Jarir juga memaparkan banyak berkaitan dengan mazhab nahwu baik dari Basrah, Kufah berkaitan dengan nahwu dan shorof. Di dalam tafsirnya, najidu fi hadzal tafsir atharan lil ahkam al-fiqhiyah. Kita temukan di dalam tafsir ini banyak berkaitan tentang hukum-hukum fiqhiyah. Kemudian yatasadda lirradi ala al-mu'tazilati fi katsirin min ara'ihim al-i'tiqadiyah. Ibnu Jarir At-Tabari juga berusaha menjelaskan untuk membantah golongan Mu'tazilah dalam beberapa pendapat mereka berkaitan dengan akidah. Ini sekilas tentang tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsiril Quran karangan At-Tabari. Selain kitab itu ada kitab lain yang berupa tafsir bil ma'thur juga, namanya Bahrul Ulum Lisyamarqandi. Nah, itu selanjutnya ada kitab yang lainnya juga yang dikarang dengan metode tafsir bil ma'thur adalah Al-Kasfu wal Bayan an Tafsiril Quran karya As-Sa'labi. Yang keempat, kitab Ma'alim At-Tanzil karya Al-Baghawi. Kemudian yang kelima, Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz karya Ibnu Atiyah. Selanjutnya ada Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir. Ini merupakan salah satu kitab tafsir bil ma'thur. Selanjutnya ada kitab Al-Jawahir Al-Hisan fi Tafsiril Quran karya As-Sa'labi. Kemudian yang kedelapan ada Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur karya Imam Asyuyuti. Ini beberapa kitab tafsir bil ma'thur yang masyhur dan memiliki keistimewaan tersendiri. Kalau ingin lebih jelasnya berkaitan dengan kitab tersebut, silakan menuju kepada kitab At-Tafsir bil Ma'thur karya Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi. Selanjutnya ada tafsir bil ra'yi. Insyaallah pembahasan tafsir bil ra'yi berkaitan kitab tafsir dengan menggunakan metode tafsir bil ra'yi kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.